Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan bahas dan review sebuah produk serum dari brand lokal Emina, namanya Water Spare Serum dari rangkaian Glow Red Plus. Nah, serum ini memiliki beberapa produk claims. Yang pertama, merupakan spare serum dengan spare shape oil. Spare itu kayak bulat-bulat bola gitu, yang diinfuse dengan drone ferulic acid dan TXR butane complex, yang baru bisa aktif ketika dikocok di mix gitu. Nah, terus dia ini memberikan Ultra HD Glow. Yang pertama, Radiant Glow Catalyst, artinya serum ini mengandung substansi atau ingredient yang dapat menginisiasi atau mempercepat sebuah reaksi kimia tanpa mempengaruhi si ingredientnya itu. Terus dia ini dapat mempertahankan dan memperkuat skin barrier, meminimalisir tampilan pori-pori, terus dapat refresh skin yang lelah, terus merendahkan kemerahan dan juga conceal stubborn spots, artinya dapat meratakan warna kulit dan juga mencerahkan gitu. Terus katanya ini digunakan bagi kalian yang punya permasalahan kulit kusam, terus ada dark spots dan juga hyperpigmentation. Terus juga katanya serum ini dapat digunakan pagi dan malam hari. Terus kalian mikir, ini kan mengandung retinol ya, kok dipakainya pagi dan malam hari? Nah, kita lanjut ke key ingredientnya. Nah, key ingredientsnya ada dua. Yang pertama ada Algactive Retin Art. Nah, Algactive Retin Art ini merupakan the next generation bioretinol. Jadi serum ini tuh menggunakan marine bioretinol yang diturunkan dari microalgae. Nah, dia ini dapat memberikan performa anti-aging dan anti-acne yang luar biasa, yang outstanding gitu, tanpa iritasi. Jadi ini cocok untuk yang kulitnya sensitif gitu. Terus juga katanya Algactive Retinol ini ada supaya dia itu memberikan efek yang sama seperti retinol tapi lebih gentle gitu di kulit. Makanya bisa digunakan di pagi hari juga begitu. Nah, jadi aku lihat di websitenya si Algactive Retin Art ini. Nah, jadi itu sudah ada studi klinis yang digunakan di 30 volunteers yang berusia di atas 40 tahun selama 56 hari. Jadi ini perbandingannya performa 2% retin art dengan 0,3% retinol gitu. Nah, hasilnya adalah dia mampu mengencangkan kulit gitu. Terus juga dapat meningkatkan elastisitas kulit, terus mengurangi garis halus dan kurten di wajah, dan juga meratakan warna kulit. Nah, tapi mengenai meminimalisir tampilan pori-pori itu masih lebih bagus 0,3% retinol dibandingkan si 2% retin artnya gitu. Jadi ada plus minusnya gitu lah. Tapi overall si Algactive Retin Art ini tuh lebih unggul begitu. Nah, terus key ingredient yang lainnya adalah TXR butane. Jadi ini tuh kombinasi antara tranexamic acid dengan alpha arbutin gitu. Tujuannya untuk memudarkan dark spots dan juga hyperpigmentation supaya hasilnya tuh warna kulitnya rata begitu. Terus ada drone ferulic acid. Nah, seperti yang kalian ketahui kalau ferulic acid itu merupakan poten anti-aging ingredient dan juga poten antioksidan gitu. Nah, jadi adanya teknologi drone ini tuh tujuannya supaya si efek antioksidan dan anti-agingnya itu dapat dikirimkan ke area kulit yang membutuhkan gitu. Nah, terus si serum ini tuh mengandung ingredients lainnya yang gak kalah bagus manfaatnya untuk kulit kita. Yang pertama ada betaine, tujuannya untuk menghidrasi kulit. Terus ada niacinamide atau namanya vitamin B3 sebagai antioksidan, dapat mencerahkan, dapat menghidrasi kulit, dan juga dapat mengontrol produksi sebum di kulit. Terus ada glutathione, jadi dia ini merupakan skin identical ingredient, tujuannya sebagai antioksidan, dapat mencerahkan kulit yang kusam, terus juga dapat membantu menstabilkan dan juga memperkuat performa antioksidan lainnya. Terus ada hydrolyzed hyaluronic acid, tujuannya untuk menghidrasi kulit. Terus ada Geranium robertianum extract yang tujuannya sebagai astringent. Nah, astringent ini tuh sebenarnya tujuannya untuk tighten the pores gitu. Jadi memperkecil tampilan pori-pori dengan cara jadi itu menyerap
minyak berlebih gitu. Tapi biasanya kalau yang tujuannya astringent itu tuh ada kemungkinan untuk bikin kulitnya kering gitu. Terus ada Paeonia subfruticosa atau Chinese Peony Root Extract, tujuannya untuk skin protecting, melindungi kulit. Terus ada Scutellaria baikalensis atau Baikal Skullcap Root Extract, tujuannya sebagai antioksidan, terus juga dapat meredakan peradangan, antimikrobial, antifungal atau membantu apa ya, supaya tidak muncul fungi jamur gitu. Terus juga dapat mencerahkan. Next ada Thymus serpyllum atau wild thyme extract, tujuannya untuk skin conditioning, lebih tepatnya apa aku kurang tahu. Terus ada Alpinia Katsuma Daisy extract, tujuannya untuk skin conditioning, lebih tepatnya apa aku kurang tahu. Next ada Laudimonium hydroxypropyl hydrolyzed soy protein untuk menghidrasi kulit. Terus ada tocopherol acetat yang merupakan versi lebih stabil dari pure vitamin E, tujuannya untuk melembabkan kulit dan dia juga merupakan antioksidan. Next ada lactic acid yang merupakan skin identical ingredient, tujuannya tuh yaitu sifatnya keratolitik, artinya dapat menghidrasi sekaligus eksfoliasi kulit. Next ada glycerin untuk menghidrasi kulit. Terus terakhir ada aminopropyl ascorbyl phosphate yang merupakan turunan vitamin C yang larut dalam air dan dia merupakan antioksidan. Begitu. Nah, bagaimana performa serum ini di kulit aku? Apakah sesuai klaimnya yang banyak itu? Yuk simak lebih lanjut. Oke, seperti biasa aku akan mulai bahas dari segi packagingnya dulu. Jadi ini penampakan kotak packaging luarnya. Menurut aku ini sangat informatif ya, jadi kalian tinggal baca aja. Nah, terus di dalamnya tuh ada botol produknya. Pokoknya dia bening gitu, jadi kita bisa lihat isinya. Kayak spare oil yang warna pinknya itu. Terus juga menurut aku juga botolnya tuh gemes gitu warnanya, beneran vibrant, Emina banget. Dan juga dia ini menggunakan pipet ya, jadi perlu dipencet dulu supaya nanti bisa keambil isinya gitu. Jadi dia bukan yang tipe yang pump, tapi ada pipetnya gitu. Nah, terus seperti tadi aku bilang, di dalamnya itu sudah ada spare oilnya gitu. Jadi setiap mau pakai ya harus dikocok dulu, di mix supaya spare oil yang pinknya itu tercampur sama airnya gitu. Karena kalau nggak dikocok, nanti pas kalian tuang ke tangan tuh kayak cuma cair air doang gitu. Jadi kalian nggak bisa dapat manfaat dari spare oil yang diinfuse dengan TXR-butin dan ferulic acidnya gitu. Nah, walaupun dia mengandung spare oil yang gitu, minyak ya gitu, tapi dia ini tuh secara konsistensi tuh cair banget, bener-bener watery gitu. Nah, tapi pas dioles di kulit tuh ada rasa berminyaknya gitu. Nah, jadi itulah perbedaannya. Kalau nggak dikocok tuh pas dituang di tangan cuma terasa air gitu doang, nggak ada rasa minyaknya. Tapi kalau udah dicampur, di mix dulu, dikocok dulu, itu nanti ada rasa kayak berminyaknya gitu. Nah, maka dari itulah sebenarnya aku pakai si serum ini cuma di malam hari. Kenapa? Karena dia ini rasanya tuh udah lumayan melembabkan gitu. Terus juga karena dia ada spare oil ya, minyak gitu. Jadi kalau dipakai di pagi hari tuh bakal terlalu lembab di kulit aku gitu. Apalagi kan kalau pagi hari harus pakai sunscreen yang dimana merupakan oil based product gitu. Jadi kalau pakai serum ini dulu tuh takutnya terlalu lembab, terlalu greasy gitu di kulit aku gitu. Nah, menurut aku tuh walaupun dia ini ada spare oilnya gitu, masih terasa ringan di kulit aku. Dia tuh nggak lengket, terus dia melembabkan, cukup melembabkan di kulit aku yang jenisnya combination oily ini gitu. Terus kalau dicium tuh dia tuh nggak ada wanginya, which is a good thing gitu. Makanya serum ini bisa digunakan yang di kulitnya sensitif atau yang sensitize gitu. Terus juga aku kan pakai ini di malam hari gitu. Jadi setelah semalaman pakai tuh pas bangun tuh kulit aku nggak yang kayak glowing kayak bohlam gitu, tapi dia juga nggak bikin kulit aku tuh terasa maupun terlihat makin greasy gitu. Nah, perlu diingat karena ini namanya serum ya gitu. Jadi menurut aku dia tuh masih perlu dipakein moisturizer lagi setelahnya gitu. Nah, aku udah cobain si serum ini selama 29 hari dan tidak ada efek negatif di kulit aku, gak bikin beruntusan, jerawatan whatsoever gitu. Nah, tadi kan aku udah bilang aku pakai ini cuma di malam hari aja ya, dibandingkan pakainya 2 kali sehari gitu, pagi dan malam hari. Nah, terus kan aku mikir kalau bisa dipakai pagi dan malam hari kan artinya in less than 24 hours gitu kan, berarti
no irritation kan gitu. Nah, walaupun demikian tuh aku nggak pakai ini tiap malam, aku masih pakai ini layaknya aku pakai serum retinol pada umumnya gitu. Jadi kayak ada jeda gitu loh, setiap 2 hari sekali. Jadi misalnya Senin malam, Rabu malam, Jumat malam, terus Minggu malam gitu, aku ada jedanya gitu. Nah, bayangin kalau misalnya dipakai tiap malam, kayaknya efeknya bakal lebih wah gitu di kulit aku. Nah, aku tuh cobain serum ini pas aku lagi ada biang keringat di bagian leher aku, yang dimana bikin kulit tuh terasa kasar teksturnya dan juga kering gitu. Nah, aku pakai serum ini tuh sangat membantu untuk melembabkan dan juga bikin biang keringatnya tuh yang tekstur yang kasar itu lebih halus rata lagi gitu. Jadi pokoknya ini juga ngefek ya untuk kalian yang kulitnya ada kayak biang keringat gitu. Tapi perlu diingat kalau kalian ada biang keringat itu, kalian hilangin dulu rasa gatalnya baru pakai serum ini untuk meratakan teksturnya gitu. Nah, terus ya, serum ini tuh sangat membantu bagi permasalahan yang ada jerawat maupun beruntusan di kulit aku. Kenapa? Karena selama aku pakai serum ini tuh aku jadi jarang jerawatan, terus tekstur kulit aku tuh jadi rata gitu loh, bener-bener kayak efek retinol gitu, tapi lebih gentle aja di kulit gitu. Nah, terus ya, selama aku pakai ini tuh ya, aku tuh nggak mengalami hormonal acne pas lagi PMS. Terus juga waktu aku lagi kurang tidur pun nggak muncul jerawat gitu loh, beneran kayak wah banget. Jadi menurut aku selain dia bisa untuk mengatasi jerawat, beruntusan, dia juga bisa untuk mempertahankan, memperkuat skin barrier gitu. Terus dia juga bisa untuk meredakan kemerahan. Kenapa? Karena aku kan biasanya ada kemerahan kan di sekitar hidung gini. Nah, terus kalau rajin pakai serum ini tuh kayak kemerahannya tuh mulai pudar gitulah gitu. Terus ya, untuk efek mencerahkannya, menurut aku dia beneran ada efek untuk memudarkan bekas jerawat aku, beneran ada progresnya tiap minggu gitu. Nih kalian bisa lihat efek dari foto before and afternya gitu. Ini setelah 29 hari pakai, beneran se-efek itu untuk jerawat dan juga bekasnya gitu, beneran jadi pudar gitulah, walaupun belum yang bener-bener hilang gitu. Nah, terus mengenai klaimnya yang meminimalisir tampilan pori-pori, unfortunately aku belum lihat hasilnya di kulit aku gitu. Nah, segitu aja review aku mengenai water spare serum dari Emina dari rangkaian Glow Red Plus. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.